Sutra teratai yang menakjubkan. Lo Sin Fasyang. Intisari dari Dharma terunggul. Penjelasan secara keseluruhan dari Sutra Teratai 1. Ceramah pagi Master Cheng Yen 2007 bulan 11 tanggal 26. Ketika Buddha berada di dunia, Buddha tersadarkan akan prinsip kebenaran dalam kehidupan, mulai membabarkan Dharma. Beliau secara pribadi memimpin para sangha dan menyebarkan Dharma Buddha ke berbagai tempat. Kita para makhluk hidup di dunia ini dengan tenang-tenang saja. Kapan kita baru bisa bertemu dengan Dharma Buddha? Kapan kita baru benar-benar bisa memasuki pintu ajaran Buddha dan menerima pengajaran dari Buddha? Waktu yang kita miliki sangatlah singkat. Kita bisa melihat apa yang Buddha katakan terhadap Ananda. Ananda, kemarilah. Coba engkau ambil pasir yang ada di hamparan pasir dengan menggunakan kuku jari. Ananda pun menurutinya. Sang Buddha kemudian bertanya, Ananda, pasir yang ada di dalam kuku jari engkau lebih banyak atau pasir yang ada pada hamparan pasir ini lebih banyak? Ananda tanpa harus berpikir menjawab sang Buddha, Buddha, pasir yang ada pada kuku jari saya tidak ada apa-apanya. Lihatlah, hanya pasir pada pantai Sungai Gangga saja sudah terlihat tiada bertepi. Tentu saja pasir yang ada di hamparan pasir lebih banyak. Buddha kemudian berkata, Ananda, Dharma Buddha ibarat lautan luas, ibarat pasir yang ada di hamparan pantai Sungai Gangga. Malah lebih banyak lagi dari ini. Akan tetapi, Dharma yang saya babarkan hanyalah seperti pasir yang ada pada kuku jari engkau saja. Ketika kita mendengarkan ini, kita dapat mengetahui kebijaksanaan Sang Buddha adalah ibarat lautan. Kesadaran Sang Buddha adalah mencakup seluruh alam semesta. Dharma yang memiliki Buddha untuk diajarkan adalah demikian banyaknya. Buddha telah membuang rerumputan liar dan menyisakan tanaman bunga, membuang yang tidak berguna dan menyisakan yang intisari. Semua Dharma tersebut telah dirangkum dan dipadatkan menjadi Sutra Teratai. Intisari dari Dharma terunggul. Penjelasan secara keseluruhan dari Sutra Teratai 1. Narator. Sutra Teratai, sebutan lengkapnya adalah Sutra Bunga Teratai atau Saddhamma Pundarika Sutra. Sebagai 3 bagian Sutra Teratai, bagian kedua setelah Sutra Makna Tanpa Batas adalah Dharma yang dibabarkan oleh Buddha ketika memasuki usia senja. Sutra ini mencakup semua prinsip kebenaran yang dibabarkan oleh Buddha adalah untuk memusatkan para makhluk dari akar kapasitas besar maupun kecil ke dalam ajaran kendaraan besar untuk bersama memasuki pintu Dharma yang terunggul, yakni jalan untuk mencapai kebudahan, seperti lautan menerima air dari ratusan sungai, menuntun segala kapasitas dari para makhluk untuk memasuki lautan Dharma yang terunggul. Semuanya adalah kembali pada ajaran satu-satunya, yakni Buddhayana. Karena itu, aliran Tian Tai Master Zhe yang mengkategorikan 5 periode dan 8 kategori ajaran mengkategorikan Sutra Teratai ke dalam periode tertinggi dari 5 periode yang ada, yang terunggul dari 8 kategori ajaran. Dari sini kita bisa mengetahui mengapa Sutra Teratai disebut sebagai Raja dari segala sutra. Ceramah pagi Master Cheng Yen tahun 2014 bulan Agustus tanggal 17.
Jadi dalam sutra ini juga banyak membahas hal-hal luar biasa yang sangat langka, membahas bahwa setiap orang bisa melampaui duniawi, tidak perlu mengalami tumimbal lahir di 6 alam kehidupan. Juga membahas bahwa setiap orang mempunyai kebijaksanaan Buddha yang sangat mendalam dan tak terhingga. Setiap orang memilikinya. Ini juga sangatlah langka. Terutama juga membahas semua murid dari ajaran 3 kendaraan masing-masing punya bagian. Setiap orang bisa membangkitkan tekad luhur, menerima peramalan dari Buddha. Ini juga sangat langka. Jadi hal-hal ini dahulu para sangga yang mengikuti Sang Buddha tak ada yang terpikirkan. Saat ini kita harus memiliki kondisi batin yang sama, dan kita juga menemukan Dharma Agung yang langka. Kita harus percaya diri. Kita ke depan punya kemungkinan mencapai kebudahan. Asal muasal Buddha membabarkan sutra teratai. Ceramah pagi Master Cheng Yen 2014 bulan April tanggal 4 pada era Sang Buddha. Masa ketika membabarkan sutra teratai, beliau sudah berusia senja. Buddha mulai membabarkan ketika berumur lebih dari 70 tahun. Buddha tahu jalinan jodoh dengan dunia ini akan berakhir. Jadi Buddha harus mulai menggenggam kesempatan dan juga harus menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan saat itu. Buddha mulai membuka ajaran sementara untuk mengungkapkan ajaran sejati dan mengesampingkan ajaran sementara dari metode terampil pada masa lalu. Sekarang akan mulai mengungkapkan Dharma Agung dari kebenaran tunggal, Dharma Agung dari atribut sejati, Dharma Agung dari satu atribut sejati. Ini adalah Buddha membabarkan sutra teratai. Pada saat ini harus segera menyesuaikan dengan para makhluk dan juga harus menyesuaikan dengan waktu. Narator, setelah Buddha Sakyamuni mencapai pencerahan, beliau membabarkan Dharma total 49 tahun. Dalam 42 tahun di awal, beliau membabarkan Dharma sesuai dengan kapasitas dan sifat para makhluk yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan sebab dan kondisi pendukung para makhluk, mengarahkan mereka untuk melatih tubuh dan pikiran mereka dengan ajaran sementara dan metode terampil. Ceramah pagi Master Cheng Yen tahun 2014 bulan Agustus tanggal 18. Sebenarnya Dharma apa yang dibabarkan oleh Buddha setelah mencapai pencerahan dalam periode awal 3 kali 7 hari. 3 kali 7 hari itu adalah 3 kalinya 7 hari, yaitu 21 hari. Selama 21 hari tersebut, sejak beliau mencapai pencerahan, batinnya berpadu dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ketika itu, kondisi para Buddha dan para Bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya dari masa lampau adalah berpadu menjadi satu. Ketika beliau mencapai pencerahan, kondisi saat itu, tempat pencapaian pencerahan tersebut yang sangat agung, itulah kondisi Buddha dan Bodhisattva. Akan tetapi Buddha datang ke dunia ini demi satu tujuan utama. Target sesungguhnya dari pembabaran Dharma beliau adalah makhluk hidup yang banyak sekali. Ketika itu beliau harus merenungkan. Di kondisi seperti itu, para makhluk pada umumnya mana mungkin bisa memahaminya. Metode apa yang harus digunakan? Akhirnya diputuskan harus memberikan pengajaran sesuai kapasitas, sehingga kondisi para Buddha dan Bodhisattva harus disimpan ke dalam harapan mendasarnya, mulai membabarkan Dharma sesuai dengan kapasitas para makhluk, sehingga dimulai dari Taman Rusa Isipatana, mulai memutar
roda Dharma dari 4 kebenaran mulia. 5 periode pengajaran Buddha. 1. Periode Avatamsaka selama 3 kali 7 hari. 2. Periode agama selama 12 tahun. 3. Periode Waipulya selama 8 tahun. 4. Periode Prasna selama 22 tahun. 5. Periode Saddhamma Pundarika dan Nirwana selama 8 tahun. Seluruhnya selama 49 tahun. Ceramah pagi Master Cheng Yen tahun 2014 bulan Agustus tanggal 26. Buddha menggunakan pemikiran yang banyak sekali, membabarkan berbagai macam dharma. 5 periode pengajaran Buddha menggunakan kondisi batin yang tercerahkan dalam menghadapi makhluk awam, bagaimana menggiring mereka untuk masuk dalam Dharma Buddha, yaitu dalam periode agama sutra. Dengan sabar perlahan-lahan mengarahkan agar mereka mengetahui pandangan akan hukum sebab akibat, memahami 4 kebenaran mulia dan lain-lain, penderitaan yang nyata di dunia, beserta ketidakkekalan dunia ini, pendeknya kehidupan dan lain sebagainya, mengakumulasi noda batin, dan semua itu adalah di luar kendali kita, terbawa oleh kekuatan karma dan bertumimbal lahir di 6 alam kehidupan. Sungguh menderita tak tertahankan. Dharma ini dibabarkan selama 12 tahun, kemudian setelah semuanya mengerti dengan tekun dan bersungguh hati bagaimana menghapus kerisauan batin, bagaimana memutuskan kemelekatan dan jalinan jodoh buruk. Buddha mengira ini saja tak cukup, harus segera maju 1 tahap lagi, kemudian membabarkan Waipulya Sutra. Ceramah pagi Master Cheng Yen tahun 2014 bulan Agustus tanggal 18. Pada masa membabarkan Waipulya Sutra ini, beliau ingin merubah para praktisi kendaraan kecil menjadi kendaraan besar. Jadi pelan-pelan mulai mendekati, kemudian Buddha melihat semuanya telah mengetahui dari kendaraan kecil akan berubah menjadi kendaraan besar. Maka Buddha mulai membabarkan Prasna Paramita Sutra tentang sifat hakiki kita yang murni dan jernih. Sehingga periode Prasna dimulai. Pengajaran Prasna seluruhnya adalah tentang kekosongan. Semuanya adalah kosong. Kosong. Yang kosong tak hanya materi, tapi juga 5 agregat dalam batin kita pun juga kosong. Inilah Prasna, Sutra Intan, Prasna Paramita Sutra, dan lain-lain. Jadi Waipulya Sutra dibabarkan selama 8 tahun. Prasna Paramita Sutra dibabarkan 22 tahun. Agama Sutra 12 tahun. Digabungkan bukankah menjadi 42 tahun? Setelah 42 tahun, mulai memasuki periode Sutra Teratai, Saddhamma Pundarika. Sutra Teratai dibabarkan lebih dari 7 tahun. Hingga hari terakhir dalam kehidupan Buddha, beliau membabarkan Mahaparinirwana. Ini juga disebut periode Saddhamma Pundarika. Dimulai dari pembukaan Dharma, terus-menerus membabarkan dari keberadaan hingga kekosongan, kemudian membabarkan kebijaksanaan menakjubkan, prasna sangat-sangat mendalam, Dharma yang sangat mendalam dan tiada tara. Sampai saat ini mereka baru sadar, rupanya agama sutra, Waipulya Sutra, dan Prasna Paramita Sutra semuanya mengandung prinsip kebenaran untuk mencapai kebudahan di masa mendatang, yakni jalan untuk mencapai kebudahan. Ceramah Master Cheng Yen tahun 1999 bulan Maret
tanggal 19. Pertemuan Komite Pria Taiwan Tengah. Jadi Buddha menggunakan waktu 42 tahun dengan berbagai macam metode. Untuk mengumpulkan semua orang ini, ada sebagian orang yang hanya ingin mendengarkan. Yang mau didengar adalah kekosongan dengan ajaran prasna. Jadi mereka bisa menerima. Sebagian orang ingin mendengarkan ajaran agama, hukum sebab akibat. Sebagian orang ingin mendengarkan tentang sifat hakiki kebudahan. Tetapi apakah ini benar-benar yang ingin dibabarkan Sang Buddha? Tidak terlalu lengkap. Ajaran yang paling sempurna adalah Sutra Teratai. Prinsip kebenaran yang dibahas dalam Sutra Teratai adalah menapaki jalan Bodhisattva, yaitu harus menapaki jalan Bodhisattva. Ini adalah harapan mendasar Sang Buddha. Tujuan Sang Buddha datang ke dunia hanya untuk mengajarkan setiap orang menjadi Bodhisattva. Narator. Dari Buddha mencapai pencerahan hingga memasuki kemoksahan 49 tahun sebelumnya, semua sutra yang dibabarkan adalah dibagi menjadi 5 periode seperti yang dibahas sebelumnya, yakni adalah 5 periode, dan makna pengajaran dari sutra dibagi menjadi Tripitaka umum tersendiri dan 4 jenis metode transformasi. Kemudian metode pembabaran Dharma dibagi menjadi secara spontan, bertahap, tersembunyi atau rahasia, dan tidak tentu. 4 jenis metode pembabaran Dharma dan dipadukan menjadi 8 kategori pengajaran. 8 kategori pengajaran dibagi menjadi metode transformasi dan metode pengajaran. 4 jenis metode transformasi atau sesuai kapasitas makhluk, atau 4 jenis pengajaran doktrin sesuai materi. 1. Pengajaran Tripitaka, Agama Sutra untuk Sravaka dan Praceka Buddha. 2. Pengajaran umum atau bersama, Prasna Sutra untuk Sravaka, Praceka Buddha dan Bodhisattva. 3. Pengajaran tersendiri atau terpisah, sutra-sutra yang diajarkan dalam periode Waipulya di luar Awatamsaka, Sutra Agama Sutra, Prasna Paramita Sutra, Sutra Teratai, dan Mahaparinirvana Sutra untuk Bodhisattva. 4. Pengajaran sempurna, Sutra Teratai. 4 jenis metode pembabaran Dharma. 1. Pengajaran spontan, langsung menunjuk pada pemahaman Buddha. 2. Pengajaran bertahap, secara bertahap membimbing dari tahapan rendah ke tahapan tinggi. 3. Pengajaran tersembunyi, mantra yang disampaikan pada orang tertentu dan menjadi rahasia bagi orang lainnya. 4. Pengajaran tidak tentu, pengajaran yang diberikan pada orang-orang di mana setiap orang memperoleh manfaat berbeda sesuai pemahamannya. Dilihat dari pembagian 4 jenis metode transformasi dan 4 jenis metode pembabaran Dharma, Sutra Teratai adalah ajaran yang paling sempurna. Juga mengungkapkan harapan mendasar dari Buddha. Jadi termasuk pengajaran sempurna dan pengajaran spontan. Ceramah pagi Master Cheng Yen tahun 2014 bulan Oktober tanggal 19. Pengajaran sempurna adalah mencakup seluruhnya. Pengajaran yang sempurna yaitu mencakup segala dharma, menghimpun segala kebajikan. Pengajaran Tripitaka umum atau bersama, tersendiri atau terpisah, sempurna. Total ada 4 metode pengajaran. Yang paling sempurna adalah Sutra Teratai. Termasuk pengajaran sempurna itu adalah membabarkan tentang kekosongan dan keberadaan secara bersamaan. Ajaran kendaraan besar dan kecil dibabarkan bersamaan. Juga ada pengajaran sebab dan kondisi pendukung. Ada membahas tentang orang, masalah, dan benda, perumpamaan, sutra, dan juga ada syair, menggunakan berbagai metode yang berlapis-lapis untuk membuat semua orang memahami ajarannya.
Oleh karena itu disebut berlimpah ruah, dharma yang sangat berlimpah. Pentingnya Sutra Teratai. Ceramah pagi Master Cheng Yen tahun 2014 bulan Agustus tanggal 29. Juga masih ada banyak bodhisattva dharmakaya yang mendukung persamuan dharma seperti Avalokiteshvara, Manjusri, Maitreya, dan sangat banyak bodhisattva. Mereka datang untuk mendukung Buddha di persamuan dharma ini. Jadi mereka adalah teladan untuk para praktisi bagaimana menapaki jalan bodhisattva. Maka harus melihat bagaimana bodhisattva Kistigarbha membangkitkan tekadnya. Bodhisattva Avalokiteshvara dalam masa kehidupan sebelumnya telah mencapai kebuddhaan dengan gelar Satya Dharmayoti Tathagata. Namun beliau juga datang lagi ke dunia, juga kembali ke dunia dengan perahu welas aslinya, memberi teladan dalam menapaki jalan bodhisattva. Jadi, lihatlah betapa istimewanya Sutra Teratai ini. Ada demikian banyak bodhisattva yang dulunya telah menjadi Buddha, juga kembali ke dunia dengan perahu welas aslinya, kembali untuk mendukung persamuhan Buddha Sakyamuni di dalam Sutra Teratai. Juga ada calon Buddha masa depan, Bodhisattva Maitreya, yang bertanya untuk membantu hadirin yang lain agar bisa memahami. Ada bodhisattva yang pada masa lampau telah mencapai kebuddhaan dengan gelar Buddha Nagaraja, juga adalah guru pembimbing dari 7 Buddha, yang ketika itu adalah Bodhisattva Manjusri. Yang demikian menjawab pertanyaan Bodhisattva Maitreya. Ini ada pada bab pendahuluan. Kita harus memperhatikan dengan seksama betapa istimewanya Sutra Teratai. Pada masa Sang Buddha memberikan pengajaran dalam seumur hidupnya. Sutra Teratai adalah sutra yang tidak boleh tidak dibabarkan, terutama karena Sutra Teratai ini semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Setiap Buddha yang datang ke dunia semuanya adalah sama, memberi pengajaran dalam 5 periode. Semua juga sama, harus menyesuaikan dengan akar kapasitas dari para makhluk. Demikian Buddha memberikan pengajaran tahap demi tahap, tetapi pada akhirnya setiap Buddha pasti akan membabarkan Sutra Teratai. Dan setelah selesai membabarkan Sutra Teratai, para Buddha baru akan memasuki kemoksahan. Ini adalah arah tujuan yang sama dari setiap Buddha. Kita semua harus memahami bahwa sebab dan kondisi pendukung dari sutra ini sangatlah istimewa. Bodhisattva Maitreya yang belum menjadi Buddha dan Bodhisattva Manjusri yang pernah menjadi Buddha, mereka memulainya dengan menjadi penggagas. Sariputra yang memiliki kebijaksanaan paling unggul sebagai senior dalam kumpulan sangga adalah sebagai penerima dharma, memohon kepada Sang Buddha untuk mulai membabarkan Sutra Teratai. Betapa semua ini sungguh tak terbayangkan. Sebetulnya 12 bagian atau divisi Sutra 3 keranjang Tripitaka semua tercakup dalam Sutra Teratai. Dimulai dari awal pengembangan sutra, akumulasi dari 12 bagian pengajaran. Semua wujud ini tercakup dalam Sutra Teratai yang pernah dibabarkan pada sebelumnya hingga sekarang. Menggabungkan 3 kendaraan menjadi satu. Di sini ajaran 3 kendaraan dipadukan menjadi ajaran kendaraan tunggal atau ekayana. Karakteristik dari Sutra Teratai. Ceramah pagi Master Cheng Yen tahun 2007 bulan November tanggal 26. Semua dharma yang dibabarkan Buddha pada 42 tahun yang lalu, baik Vaipulya Sutra,
Prajna Sutra, Awatamsaka Sutra, dan sebagainya. Sutra yang demikian banyak, beliau telah memadatkannya itu ada dalam Sutra Teratai. Narator, Sutra Teratai ada 28 bab. Totalnya lebih dari 80.000 kata. Sebagian besar terdiri dari kisah kehidupan, teksnya sederhana dan indah. Banyak menggunakan perumpamaan, menunjukkan makna menakjubkan dari Dharma Buddha yang sangat agung dan mendalam. Bukan hanya menempati urutan utama dalam ajaran Buddha, tetapi dalam ilmu filsafat, ilmu sastra, kesenian, dan bidang lainnya juga memiliki pengaruh yang sangat besar, seperti contoh 7 perumpamaan dalam sutra ini. Sering kali diubah menjadi berbagai mitos, novel, puisi, dan karya sastra. Makna dari naskah sutra ini secara langsung mempengaruhi penciptaan Dharma dan novel. Selain itu, tentang banyak gambar ilustrasi sutra ini, gua batu di Yinkang, Longmen, Tunhuang, Gua Mokau, dan lain-lain sering terlihat dengan Sutra Teratai sebagai tema dari lukisan dinding dan ukiran banyak pelukis masa lalu yang pergi meniru untuk belajar dan menjadi guru besar dalam satu masa. Karena demikian boleh dikatakan bahwa sutra ini memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kesenian Tiongkok. Sutra Teratai menggalakkan pandangan bahwa para makhluk bisa mencapai kebudahan. Terlihat dari metode pengajaran dari sutra ini dengan kebijaksanaan dari metode yang mudah dan terampil, seperti secara bertahap atau secara langsung untuk mencapai kebudahan. Keduanya ada diajarkan secara meluas dalam Sutra Teratai, layaknya Tanah Suci Amitabha dan Tanah Suci Maitreya juga muncul di dalam Sutra Teratai. Terlebih lagi untuk sebutan Namo Buddhaya, tangan beranjali dan menundukkan kepala. Pada akhirnya semuanya adalah jalan untuk mencapai kebudahan. Bahkan disebutkan siapa saja yang akan diberikan peramalan tidak membedakan kapasitas ataupun jenis kelamin. Tidak peduli Sravaka atau Paceka Buddha dari 2 kendaraan orang jahat seperti Dewadatta, dan juga umumnya orang berpikir wanita harus melatih diri. Paling tidak 500 kehidupan dibandingkan yang lain. Semua bisa menjadi Buddha. Di antaranya adalah Putri Naga yang mencapai kebudahan dalam seketika. Bahkan sebuah cerita tentang peramalan terhadap bibi dari Buddha dan wanita lainnya sebagai bukti kesetaraan wanita untuk generasi berikutnya dalam Sutra Teratai juga menunjukkan pemikiran tanah suci di alam manusia. Dan juga ada bodhisattva kebalikan, bodhisattva yang keburukannya dapat dijadikan pelajaran. Semua makhluk yang demi kebajikan ataupun demi kejahatan dengan berbagai jenis kondisi ada kemungkinan adalah para Buddha dan bodhisattva yang menjelma dalam membabarkan Dharma yang disebutkan dalam naskah Sutra Teratai bab 25. Bab pintu semesta Avalokiteswara, Vikurwana Nirdesa adalah kitab sutra yang sudah tersebar luas, menjadikan bodhisattva Avalokiteswara sebagai bodhisattva yang paling dikenal oleh manusia, juga menjadi keyakinan yang dipercayai oleh sekelompok masyarakat. Apa yang disebutkan dalam Sutra Teratai? Ceramah Master Cheng Yen tahun 2001 bulan Juni tanggal 6. Pertemuan staf Yunlin Chiayi Tainan. Sang Buddha selama 40-an tahun merasa dengan sekian banyaknya sutra dan ceramah adalah dikarenakan para makhluk memiliki berlapis-lapis noda batin yang tak terhingga.
sehingga beliau hanya bisa memberikan pengajaran sesuai kapasitas. Melihat makhluk memiliki akar kapasitas seperti apa, maka beliau akan memberikan metode pengajaran yang sesuai. Hanya ingin agar mereka dapat melenyapkan noda batin. Apakah ini merupakan ajaran yang mendasar? Bukan, karena itu Sang Buddha di tahun ke-42 mulai mengesampingkan metode terampil untuk mengajarkan secara langsung. Ini yang dikatakan dalam Sutra Teratai. Sekarang saatnya harus benar-benar meninggalkan ajaran sementara dan menunjukkan ajaran sejati. Sutra Teratai adalah mengajarkan ajaran Bodhisattva, mengajarkan kita mempraktikkan ajaran Bodhisattva. Singkat kata, melalui sekian banyak sutra dan ceramah, tujuan Buddha datang ke dunia adalah untuk membangkitkan hati yang penuh cinta kasih dari semua orang, menghilangkan kerisauan yang egois pada tiap orang, menumbuhkan pandangan kesetaraan para makhluk, sehingga disebut sebagai berbelas kasihan tanpa syarat, dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Sebenarnya yang paling penting adalah seperti ini. Jadi Sutra Teratai adalah sedang membabarkan ajaran Bodhisattva. Narator, Sutra Bunga Teratai dalam bahasa Sanskerta adalah Saddharma Pundarika Sutra. Arti Mandarin Saddharma adalah dharma yang sesungguhnya atau dharma yang menakjubkan. Pundarika diartikan dalam Mandarin sebagai bunga teratai, bunga teratai putih. Sutra adalah kitab suci. Sutra ini adalah salah satunya sutra bisa ditelusuri dalam bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Mandarin diterjemahkan dalam 6 jenis. Yang tersisa ada 3 jenis. Terjemahan Dharma Raksa dari dinasti Jinbara adalah Sutra Teratai dari Dharma Benar. Terjemahan Kumarajiwa dari dinasti Yaoqin adalah Saddharma Pundarika Sutra. Terjemahan gabungan Cenagupta dan Dharmagupta dari dinasti Sui adalah Sutra Teratai Tambahan. Yang paling umum digunakan adalah terjemahan Kumarajiwa. Saddharma Pundarika Sutra juga merupakan versi yang digunakan master dalam membabarkan dharma. Saddharma Pundarika Sutra. Ceramah pagi Master Cheng Yen tahun 2009 bulan Agustus tanggal 19. Setiap kali saat Sang Buddha membabarkan dharma akan memunculkan orang yang berbakat. Setiap kalinya orang berbakat yang terbentuk adalah orang yang bisa memahami. Mereka akan mengerti, menyerap, dan tercerahkan. Sungguh sangat banyak. Ini juga karena dalam jangka waktu yang lama, Sang Buddha tidak berhenti menggarap, berusaha keras, dan bersusah payah sebelum membabarkan Sutra Teratai. Dengan berbagai cara menyebarkan benih kebajikan, memberi pengajaran dengan dharma, agar semua orang bisa menyerapnya ke dalam batin dan mengerti, bisa berikrar untuk mencapai pencerahan. Jadi yang sedang duduk mendengarkan dharma, orang-orang ini sudah 40-an tahun mendengar pembabaran dharma dari Buddha. Akar kapasitas setiap orang sudah matang, semuanya berkapasitas tinggi. Apakah itu berbicara tentang kekosongan atau keberadaan? Mereka juga bisa menerimanya. Akar kapasitasnya telah matang secara sempurna. Ketika tiba saatnya Sutra Teratai, inilah saatnya mencapai kesempurnaan. Maka seharusnya demikian membabarkan apa yang harus dibabarkan, dharma yang menakjubkan, yaitu akan membuka sebuah jalan bodhisattva. Ceramah pagi Master Cheng Yen tahun 2009 bulan Juli tanggal 23. Dengan kita, Sang Buddha masih memberikan perumpamaan dengan Sutra Teratai. Ketika kita berada dalam dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, maka Sang Buddha dalam ajaran yang sempurna tentang keberadaan sejati dan kesekosongan menakjubkan.
sebaiknya diumpamakan dengan apa? Seperti bunga teratai. Bunga teratai tumbuh dari dalam lumpur tetapi tidak ternoda. Karena dunia kita sekarang sudah diliputi 5 kekeruhan, masuk era yang penuh kejahatan. Jadi kita belajar ajaran Buddha harus seperti bunga teratai. Walau berada dalam dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan tidak ternoda. Ini merupakan bagian dari pelatihan diri kita. Artinya mulai dari sekarang dalam kehidupan sehari-hari, dalam kondisi kehidupan kita, apakah masih ada tabiat buruk yang belum dikikis? Kita harus segera menggenggam waktu yang baik. Narator, Sutra Teratai terdiri dari 28 bab. Ini berdasarkan pengelompokan secara tradisional. Bab pertama adalah bagian pendahuluan atau pengenalan. Bab kedua hingga bagian awal dari bab ke-17 merupakan bagian pokok. Bagian akhir dari bab ke-17 hingga bab ke-28 merupakan bagian penyebar luasan. Selain itu, dalam Gatha Puja Bhakti pendahuluan Sutra Teratai ada menyebutkan dibagi atas 2 bagian, bagian pokok dan bagian jejak. Kami bersujud pada para Buddha dari 10 penjuru kendaraan yang sempurna dan terunggul ini terbagi menjadi 2 bagian, bagian pokok dan bagian jejak. Perumpamaan Dharma mengungkapkan misteri sejati. Sekalipun mereka yang mempraktikkan kendaraan kecil, semuanya dapat mencapai pencerahan Buddha. Guru sesepuh dan praktisi senior zaman dulu juga membagi Sutra Teratai menjadi 2 bagian besar, yaitu bagian pokok dan bagian jejak. 14 bab di awal sebagai bagian pokok, menjelaskan tentang Buddha dan Dharma, yaitu bagaimana menggunakan metode terampil dan ajaran sementara, kemudian disesuaikan dengan kapasitas para makhluk yang ada di kendaraan besar dan kendaraan kecil. Juga menjelaskan bahwa Buddha juga memiliki masanya dalam mencapai kebuddhaan serta memasuki nirwana. 14 bab terakhir merupakan bagian jejak, yaitu menunjukkan makna sejati dari Buddha dan Dharma. Semua makhluk dan seluruh Buddha Dharma semuanya memiliki satu rasa, yaitu rasa hakiki sejati. Hanya memiliki satu pintu, yaitu pintu Buddha. Hanya memiliki satu wujud, yaitu wujud sejati. Terlebih lagi, Buddha tidak seperti yang kita ketahui mencapai kebuddhaan 2500-an tahun yang lalu, tetapi telah mencapai kebuddhaan dalam masa kalpa sebelum yang tak terhingga. Juga mengatakan bahwa Buddha adalah abadi dan memasuki nirwana hanyalah suatu metode terampil yang diwujudkan untuk menyelamatkan para makhluk. Makna dari Sutra Teratai juga menyebutkan 7 perumpamaan dengan sangat jelas yang mengilustrasikan hubungan antara para makhluk dengan Buddha dan Dharma. Perumpamaan ini dikenal dengan sebutan 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai. Perumpamaan ini menggunakan hubungan antara ayah dan anak sebagai dasar dari beberapa cerita dan memiliki makna yang sangat penting sekali. Selama pagi Master Cheng Yen tahun 2014 bulan September tanggal 17. Kita tahu bahwa Buddha itu welas asih dan melihat para makhluk sebagai putra tunggalnya. Kita haruslah selalu mengingat ini, karena dalam bab kitab sutra mengumpamakan ayah dan putranya sebenarnya. Ayah merujuk pada Sang Buddha dan putra merujuk pada semua makhluk yang merupakan murid dari Buddha. Jika kita bisa dengan jelas, kita dapat memahami bahwa Buddha itu sangat welas asih dan memperlakukan setara terhadap semua makhluk. Buddha Sakyamuni datang ke dunia ini dalam kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, tidak mampu untuk dihitung. Setiap kehidupan itu menjelmakan tubuh manusia untuk mendidik kita dengan cara seperti ini. Jadi demikianlah telah menjalin hubungan sebagai ayah dan anak. Ceramah pagi Master Cheng Yen
tahun 2014 bulan Agustus tanggal 28. Terkadang kita juga bisa saja menjadi orang tua Buddha Sakyamuni. Mungkin kita juga pernah menjadi anak cucu dari Buddha Sakyamuni. Kehidupan demi kehidupan mungkin saja kita pernah menjadi muridnya. Mungkin kita pernah menjadi teman baiknya. Mungkin kita pernah menjadi makhluk yang menderita dan pernah ditolong olehnya. Dengan menggunakan sebab dan kondisi pendukung yang berbeda dalam menyelamatkan kita, jadi dengan sangat sederhana menggunakan hubungan antara ayah dan anak ini sebagai perumpamaan. Dari keseluruhan Sutra Teratai, poin paling penting adalah membuka, menunjukkan, memahami, dan memasuki. Ceramah Master Cheng Yen tahun 1999 bulan Maret tanggal 13 Camp Chingse. Dari keseluruhan Sutra Teratai hanya ada 4 kata yang paling penting: membuka, menunjukkan, memahami, memasuki. Membuka pengetahuan dan pandangan Buddha bagi para makhluk, menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha kepada para makhluk. Para makhluk memahami pengetahuan dan pandangan Buddha. Yang terpenting adalah para makhluk memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Memasuki dari kata keluar masuk. Para makhluk memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, jadi disebut sebagai membuka, menunjukkan, memahami, memasuki. Membuka maksudnya adalah pintu batin para makhluk tertutup, dan itu adalah kondisi yang gelap. Cahaya dari luar tidak bisa masuk. Meskipun batin kita dipenuhi banyak harta kebijaksanaan, tapi pintu batin kita masih tertutup. Sang Buddha datang ke dunia ini adalah untuk membantu kita membukakan pintu batin setiap makhluk yang gelap. Ini disebut membukakan pengetahuan dan pandangan Buddha bagi para makhluk. Pertama, membukakan pengetahuan dan pandangan Buddha bagi para makhluk. Menunjukkan berarti pintu sudah terbuka, tapi apa yang ada di dalamnya tiba-tiba terbuka. Bagaimana pengaturan di dalamnya, seperti apa dekorasinya, masih belum tahu. Harus menggunakan kesabaran menunjukkan ke kita satu persatu pengaturan di dalam dan apa saja yang ada di dalam. Ini adalah satu perumpamaan. Pertama-tama harus membuka pintu batin kita, kemudian membuat kita mendapatkan pemahaman lebih lanjut untuk memahami permasalahan. Ini adalah membuka pintu batin kita. Kemudian satu persatu dibimbingan secara sabar dan sistematis. Inilah menunjukkan setelah menjelaskan kepada kita secara perlahan-lahan, menunjukkan ini adalah menunjuk pengetahuan dan pandangan Buddha bagi para makhluk. Mengarahkan kita, menunjukkan kepada kita agar kita bisa mencapai pengetahuan dan pandangan Buddha. Pengetahuan Buddha dan pandangan Buddha. Mau mengarahkan kita pada tingkat tersebut. Setelah mengarahkan, orang yang dengan kebijaksanaan dan akar yang tajam akan berkata, "Oh, rupanya begini." Ini adalah para makhluk telah memahami akan pengetahuan dan kesadaran Sang Buddha. Agar para makhluk dapat memahami, rupanya tingkat kebudahan adalah demikian. Ini yang disebut telah memahami. Namun, apakah cukup? Belum cukup. Masih harus memasuki. Para makhluk harus memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Jadi para makhluk tidak cukup hanya dengan mengetahui, bukan hanya tahu saja, tetapi masih harus memasuki dan melakukannya. Lakukan saja, demikian baru bisa memahami. Kita masih harus memasuki, harus benar-benar bersentuhan kondisi ini. Ini barulah memahami yang sesungguhnya. Saat tubuh jasmani dan kondisi tersebut telah benar-benar bersentuhan, saat itu akan seperti ketika kita bersumbangsi, memberi cinta kasih kepada orang yang tua. Susah atau mudah? Sebelum kalian melakukannya, akan merasa orang yang tua itu kotor. Apakah saya bisa melakukannya? Benar-benar sangat sulit. Kamu tidak dapat memahami perasaan itu. Anggota tubuh kamu dan anggota tubuh orang tua itu, saat kalian bersama akan ada satu perasaan. Orang tua itu seperti senior kita sendiri. Perasaan cinta kasih dan iba itu
Cinta, kasih, dan iba. Kondisi batin seperti ini muncul dengan sendiri. Memahami yang seperti ini barulah tersadarkan yang sesungguhnya. Semua Buddha Bhagawan muncul di dunia ini dengan satu tujuan utama, membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha kepada semua makhluk agar mereka bisa memahami dan memasukinya. Ceramah pagi Master Cheng Yen tahun 2009 bulan Juli tanggal 26. Ini adalah Buddha dengan menggunakan pengajaran melalui tindakan sebagai contoh. Bukan hanya menggunakan pengajaran melalui lisan. Beliau menggunakan pengajaran melalui tindakan sebagai contoh. Sehingga beliau datang ke dunia ini adalah satu tujuan utama. Harus bagaimana mendidik para makhluk. Beliau harus menjelmakan kehidupan yang sama dengan para makhluk. Pada zaman seperti apa, manusia mempunyai pemikiran yang seperti apa, beliau harus menyesuaikan dengan zaman tersebut untuk menerobos kontradiksi pada zaman tersebut. Sehingga ini juga adalah satu tujuan utama dari beliau. Sehingga menggunakan membuka, menunjukkan, memahami, dan memasuki. Ingin membuka pintu batin para makhluk, ingin menyampaikan kepada semua orang, supaya setiap orang mengetahui bahwa kita semua mempunyai sifat hakiki kebudahan. Kita baru bisa memahami prinsip kebenaran dunia. Kita baru bisa memasuki kondisi batin Sang Buddha. Sehingga Buddha membuka dan menunjukkan para makhluk memahami dan memasuki. Karena para makhluk banyak sekali menderita kebingungan dan tidak tersadarkan, sehingga beliau terus-menerus datang ke dunia, terus-menerus menambahkan diri dan berikrar untuk mencapai kebudahan, sehingga mungkin saja dari para praktisi juga ada Buddha yang menjelma. Buddha tidak tega para makhluk sehingga kembali ke dunia untuk melatih diri, untuk membimbing orang dengan pengajaran melalui tindakan sebagai contoh, untuk membimbing orang yang masih bingung dan belum sadar. Dalam sutra teratai juga ada. Kita bisa melihat sesepuh demi memanggil anaknya yang tersesat untuk kembali. Dia juga mengenakan baju yang terbuat dari kain rombengan. Ini adalah pakaian yang kotor untuk mendekati anak ini, juga demi membawanya kembali. Setelah dibawa pulang juga bersama dia melakukan hal yang sama. Demikian perlahan-lahan mendekati dia. Ini adalah Sang Buddha yang menampakkan diri untuk membabarkan Dharma supaya kita tahu bagaimana kita bisa tersadarkan. Setelah tersadarkan, bagaimana membimbing para makhluk. Mendalami Sutra Teratai. Ingat akan pesan Master. Ceramah pagi Master Cheng Yen tahun 2014 bulan Agustus tanggal 5. Saya berharap setiap orang dari awal pembabaran sutra demikian terus mendengarkannya. Jangan melewatinya kemudian melepaskannya. Sekarang mendengar yang sebelumnya telah bocor. Sehingga harus ingat, walaupun sutra teratai demikian panjang, tetapi kita juga harus dari naskah sutra sekarang mengulas yang telah lalu. Kita baru bisa menghargai baru bisa meyakini. Meyakini adalah pahala kebajikan untuk memasuki jalan pencerahan. Sehingga kita harus dengan keyakinan yang teguh. Mereka yang mencari jalan kebudahan tiada habis-habisnya selama kalpa tanpa akhir. Orang-orang seperti ini akan meyakini dan memahami. Itu sebabnya engkau hendaknya membabarkan sutra teratai pada mereka. Sehingga mereka yang mencari jalan kebudahan tiada habis-habisnya selama kalpa tanpa akhir. Dalam setiap waktu ajaran Buddha demikian banyak. Kita harus terus-menerus mencari. Sering mengatakan kepada semua orang, dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari ajaran Buddha. Manusia, masalah, dan benda berada dalam ajaran Buddha. Jika batin kita benar, jika batin bisa menghapus kerisauan, manusia, masalah, dan benda tidak lain adalah sedang mengajari kita. Tidak lain adalah sedang menapak jalan bodhisattva. Jika bisa demikian, ajaran Buddha akan selalu berada dalam batin kita. Orang-orang seperti ini akan meyakini dan memahami. Ada orang yang demikian baru bisa meyakini dan memahami.
Ini adalah di mana kita harus sering berada di kerumunan orang banyak. Untuk memahami prinsip kebenaran di kerumunan orang, sekarang mendengarkan sutra, sekali mendengar, paham semuanya. Orang-orang seperti ini mendengarkan sutra akan meyakini dan memahami. Dengan sendirinya dia akan percaya dan memahami. Itu sebabnya engkau hendaknya membabarkan sutra teratai pada mereka. Saudara sekalian, walaupun naskah sutra demikian mendalam, tetapi jika kita ada tekad, maka tidaklah sulit. Sedikit pun tidak dalam karena senantiasa berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Catatan: 8 kategori pengajaran menurut Master Zhu dari aliran Tiantai. 4 jenis metode pembabaran Dharma: pengajaran spontan, pengajaran bertahap, pengajaran tersembunyi atau rahasia, dan pengajaran tidak tentu. 4 jenis metode transformasi sesuai kapasitas makhluk, atau 4 jenis pengajaran doktrin sesuai materi: pengajaran Tripitaka, pengajaran umum atau bersama, pengajaran tersendiri atau terpisah, dan pengajaran sempurna. 7 perumpamaan sutra teratai. 1. Bab 3 perumpamaan. Perumpamaan rumah terbakar. 2. Bab 4 keyakinan dan pemahaman. Perumpamaan anak miskin. 3. Bab 5 tanaman obat. Perumpamaan tanaman obat. 4. Bab 7 kota kebayangan. Perumpamaan kota bayangan atau gaib. 5. Bab 8 peramalan 500 orang murid. Perumpamaan mutiara dalam baju. 6. Bab 14 praktek penuh ketentraman. Perumpamaan mutiara pada mahkota. 7. Bab 16 panjang usia Tathagata. Perumpamaan tabib dan anak.